Kalau Aguan dan kawan-kawan itu, misalnya kita menang dalam perjuangan ini, dia bisa pulang kemana-mana. Dia bisa pulang ke Hong Kong, bisa pulang ke Cina, bisa ke London, bisa ke Amerika, bisa banyak. Tapi kalau kepala desa itu, kita yang menang, dia belum insaf, belum tobat, mau pulang kemana? Mungkin kuburan aja dia nggak punya nanti di tanah kelahirannya sendiri. Nah, sebagai orang Banten, kita minta, karena saya melihat itu ada kecenderungan bahwa 17 atau 19 kepala desa inilah yang akan dikorbankan. Gitu. Aceh. Dengar-dengar sih, tapi ini perlu dikonfirmasi. Mungkin ada konsep semacam cabut mandat jika NKRI dianggap gagal. Jadi ini juga program serius, karena itu menyampaikan permohonan maaf beliau. Nggak bisa nemenin bapak-bapak yang datang ke sini. Nah, itu nanti saya akan mintakan yang mewakili bapak-bapak ini untuk memberi sambutan, kira-kira maksud dan tujuannya ke sini seperti apa. Nah, di sini sudah ada Pak Kojimuddin, ada Pak Jenderal Sunarko, ada Pak Sarfu Jalal, ada Pak Slamet Subianto. Ini para jenderal yang waktu kita masih muda, kita tahu lah kiprahnya seperti apa ya. Waktu itu luar biasa sekali. Nah, sekarang di usia senja, orang lain udah tarik-tarik tasbih, tinggal di rumah aja. Bapak-bapak ini masih jalan. Karena katanya ada hal yang mesti dibenahi di Republik ini. Kita yang muda-muda sebetulnya malu juga nih. Yang tua-tua masih tegak, berdiri, kita yang muda-muda kok masih narik selimut, kira-kira gitu. Nah, untuk pengantarnya, saya kira kita sudah lama ikut turun di persoalan PIK dan PSN ini. Jadi Bapak-Bapak sekalian, kita hasil perjuangan kita selama ini adalah bahwa soal pencabutan pagar itu sudah terasa sampai sekarang, tapi kita berharap pencabutan itu baru tahap awal saja, gitu. Meskipun kita mendengar kabar burung yang kurang sedap soal kaitannya dengan misalnya penanganan kasus hukumnya kok baru di tingkat kepala desa, dan kepala desanya cuma satu, padahal pelanggarnya itu hitungan saya itu ada sekitar 19 kepala desa. Nah, kaitan dengan kepala desa, saya beberapa kali juga mengadakan pertemuan tertutup tentu saja dengan beberapa kepala desa itu. Pertanyaan sederhana, Anda adalah pemimpin di masyarakat Anda, tapi Anda adalah asli orang Banten. Jadi saatnya sekarang kembali. Kalau kemarin pernah melakukan kesalahan dan mungkin nanti akan berlakukan hukum, hadapi persoalan hukum itu. Tapi Anda adalah warga Banten yang memimpin di tempat Anda. Sekarang kembali ke masyarakat, berdamailah dengan masyarakat, kesalahan-kesalahan itu bicarakan dengan masyarakat, sehingga di kemudian hari nanti tidak ada penyesalan. Kalau Aguan dan kawan-kawan itu, misalnya kita menang dalam perjuangan ini, dia bisa pulang kemana-mana. Dia bisa pulang ke Hong Kong, bisa pulang ke Cina, bisa ke London, bisa ke Amerika, duitnya banyak. Tapi kalau kepala desa itu, kita yang menang, dia belum insaf, belum tobat, mau pulang kemana? Mungkin kuburan aja dia nggak punya nanti di tanah kelahirannya sendiri. Nah, sebagai orang Banten, kita minta, karena saya melihat itu ada kecenderungan bahwa 17 atau 19 kepala desa inilah yang akan dikorbankan, gitu, untuk semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara berjamaah. Gitu. Nah, kenapa saya mengatakan berjamaah? Ini Pak Nusron Wahid, bahasa beliau sedang pusing nyegokin. Ya kan? Karena kesalahannya sedemikian banyak yang harus ditutupi. Saya merasakan juga kayak Pak Nusron harus menghadapi begitu banyak banyak tekanan, karena hampir seluruh sektor terlibat, gitu, terlibat. Di tingkat kabupaten misalnya ya, kita harus tahu bahwa kaitannya dengan NJOP yang dalam waktu 1 tahun berubah 3 kali, gitu, dari 30 menjadi 105.000 per meter, kemudian menjadi 48.000. Itu ada beberapa pejabat yang terlibat di situ. Kemudian ketika pemilu, bupatinya juga mungkin terlibat waktu itu, karena biaya pemilu itu menggunakan, saya dengar nih, menggunakan pajak BPHTB dari sertifikat laut itu, gitu. Jadi kalau ini berjalan begitu saja, mungkin nggak bakal tercium. Tapi berkat kerja kita semua, terutama bapak-bapak yang hadir pada hari ini dan kawan-kawan yang juga nggak hadir saat ini,
pencabutan itu tahap awal di mana seluruh kebusukan itu mulai terungkap gitu. Tapi saya sebagai warga Banten dan dia kepala desa juga bagian dari keluarga besar kita, saya sedang mengatur gimana cara supaya kepala desa itu menghadap ke Sultan Banten. Ini rajanya, ini sultannya gitu. Mereka harus menghadap ke sini dan mengatakan apa yang salah yang terjadi. Karena bagaimanapun meskipun mereka dihukum nanti, mereka adalah warga Banten. Dan warga Banten dimanapun itu harus dibela oleh orang-orang Banten, oleh penguasanya, oleh rajanya gitu. Nah, kalau dia salah, kesalahannya dia harus tanggung jawabkan. Ya, setuju dengan Pak. Nah, saya kira itu pengantarnya.